Ya, selamat datang lagi rekan-rekan di video modul atau video tutorial tentang pemrograman objek satu atau mobile programming. Ini nama kelasnya. Dengan saya Gelar Aditya Pratama, dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha. Di video keempat atau pertemuan keempat ini, kita akan belajar sama-sama tentang penerapan context form pada layout XML. Jadi di pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya kita belajar tentang layout XML itu seperti apa. Sekarang kita dicoba akan mempraktekkan atau mempelajari apa saja komponen-komponen dan kita sampai bikin yang namanya contact form atau form submit seperti itulah. Oke, mungkin kita mulai saja. Kita sudah punya satu project, silahkan teman-teman juga buat satu project sendiri. Di sini saya bikin projectnya namanya pertemuan 4. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara bikin project baru di Android Studio. Jadi kita namain saja projectnya project 4. Jangan lupa juga ketika kita bikin project, nama package name-nya itu kita sesuaikan dulu. Pertama mungkin adalah dibiarkan saja ini komersial. Lalu di section kedua digunakan nama teman-teman sendiri karena package name ini unik, jadi memang ini harus nama sendiri atau nama perusahaan, tapi di kasus ini kita pakai nama sendiri aja. Dan di section ketiga ini pakai nama projectnya. Kita bikin pertemuan 4 nama projectnya. Oke, lanjut ke layout. Di sini kita bikin 3 layout. Ya, pertama ada activity main. Activity main ini kalau kita bikin pertama kali itu sudah ada. Jadi bikin project pertama itu sudah defaultnya ada. Dan di sini kita pakai activity main ini akan kita gunakan sebagai splash screen. Jadi kita tahu kalau ada aplikasi ada splash screen-nya kan ya. Jadi pertama ada logo dan tulisan yang muncul, mohon tunggu atau logo perusahaan atau logo aplikasinya akan muncul selama 3-5 detik, lalu akan berpindah ke halaman lain. Jadi halaman pertama yang akan kita buat adalah splash screen ini. Jadi splash screen ini terdiri dari seperti biasa, mungkin di pertemuan sebelumnya kita bahas adalah scroll view dulu. Jadi kita punya satu scroll view, lalu ada satu linear layout dengan tipe vertikal, dan kita punya lebarnya match parent dan height-nya bisa wrap content. Lalu kita kasih margin 20 deep. Lalu ini ada vertikalnya, tipe orientasi vertikal. Lalu kita kasih di sini adalah gambar. Nah, gambar ini bisa menggunakan gambar dari sistem. Kita lihat ada XRC compat-nya, ini adalah source compat-nya dari drawable dari sini nih, dari folder drawable ini. Lalu kita pilih IC launcher foreground ini. Kalau teman-teman mau memasukkan gambar yang lain bisa, jadi masukkan gambar ke dalam folder drawable, lalu di sini dipanggil add drawable, lalu nama filenya apa, nama file gambarnya. Ini bebas, teman-teman bisa pakai manapun. Lalu dengan si gambar ini kita punya ID-nya adalah image view. Nah, ini ID kita bahas juga minggu sebelumnya. ID ini penting untuk setiap komponen itu punya ID unik. Jadi dia tidak boleh sama dengan yang lainnya karena nanti digunakan untuk sebagai pengambilan data atau nge-set data kepada si komponen tersebut. Jadi kalau komponen itu adalah dinamis, maka perlu pakai ID, tapi kalau komponen itu statis seperti ini tidak akan berubah si teksnya, maka ini tidak perlu dikasih ID sebenarnya. Oke, ini ada image, lalu yang kedua adalah ada text view di sini. Di sini text view ini gunanya hanya untuk menampilkan teks saja, dan ini value-nya tidak akan berubah. Jadi kita tidak perlu pakai ID. Sebenarnya ini pun tidak pakai ID pun tidak apa-apa karena dia statis, dia tidak akan berubah. Lalu kita punya width-nya, lebarnya adalah fill parent, height-nya adalah wrap content, dan teksnya adalah mohon tunggu. Ini teman-teman bisa ubah juga sesuai keinginan. Ada text alignment-nya adalah center, jadi dia ada di tengah-tengah gini.
Kita bisa ganti jadi left kalau pengen di kiri atau right pengen di kanan. Tapi mungkin lebih enaknya adalah di center aja. Oke, lanjut dikasih color, dikasih warna, itu red, merah. Lalu text size-nya 20 sp. Nah, ini beda dengan yang atas. Kalau satuan lebar gitu kan ya, margin dan lain pakai div. Tapi kalau satuannya teks itu pakai sp. Oke, ini adalah halaman pertama atau halaman yang nanti akan kita gunakan sebagai halaman splash screen gitu kan ya. Saya ulangi lagi, di sini ada layout, constraint layout dibiarkan saja. Lalu ada scroll view, linear layout dengan tipe vertikal, lalu ada image, dikasih gambar dari drawable ini, lalu ada teks yang isinya teks mohon tunggu seperti itu. Ini tutup, tutup, tutup. Oke, segini untuk si activity main atau yang nanti kita gunakan sebagai splash screen. Di halaman kedua, kita punya form input. Nah, sesuai dengan judul di tutorial ini, kita akan bikin form kontak ya, kontak form gitu. Nah, ini hasil jadinya adalah seperti ini. Nanti form ini akan meminta untuk input adalah nama, email, dan alamat. Juga ada satu tombol submit. Jadi form ini digunakan untuk mengirim data gitu. Kita mengisi data di sini, lalu klik button submit, lalu si form akan terkirim, datanya akan terkirim. Ada komponen apa aja di sini? Di sini kita punya scroll view tetap, gitu kan, scroll view. Lalu kita punya linear layout dengan tipe vertikal juga, dengan margin 20 dip. Lalu kita punya text view, ya, text view. Di sini text view-nya dengan teks masukkan identitas dengan color-nya merah gitu kan ya. Text size-nya 20 sp. Dan dia tidak memiliki ID karena dia statis, dia value-nya tidak akan berubah dan tidak akan diambil juga, maka kita tidak perlu pakai ID untuk ini. Lalu komponen selanjutnya adalah edit text. Edit text ini adalah text input, ya, edit text, text input, text kosong, text isian gitu kan. Dia kita kasih ID, text nama. Nah, ini penamaan ini diperlukan. Standarnya adalah biasanya adalah kalau kita text box gitu ya, kasih text gitu kan ya. Atau kalau misalnya text view atau label kasih dengan prefix LBL, LBL underscore gitu kan ya. Selanjutnya adalah prefixnya adalah ini komponen tentang apa? Tentang nama gitu kan ya. Kalau button kita punya btn underscore submit gitu ya. Nanti ada button yang lain, button cancel, jadi btn underscore cancel. Jadi itu biasanya ada standar-standar yang digunakan, dikasih prefix dulu setiap komponennya. Kita kembali ke sini edit text ini. Jadi edit text ini kita kasih ID karena kita mau ngambil ID-nya. Kita mau ngambil value-nya. Kita mau ngambil value dari si edit text ini atau text input ini nanti untuk ditampilkan di halaman selanjutnya. Jadi kita kasih ID dulu. ID uniknya adalah text dan nama. Width-nya match parent, height-nya or content. Lalu ada input tipenya text. Nah, di sini input tipe itu ada beberapa macam. Ada teks, ada email, ada password, dan lain-lain. Kita bisa ketahui juga dari sini. Kita hapus kontrol spasi. Nah, ini ada tipe D, tipe number gitu kan ya. Tipe font juga ada. Tapi di sini kita pakai yang general dulu, tipenya teks. Lalu ada Android hint. Hint ini adalah teks yang tertera di text box ini atau edit text ini, tapi nanti ketika keyboardnya mengetikkan, maka si teks itu hilang. Beda dengan Android value. Teks. Kalau teks ini adalah yang bakal selalu ada gitu kan. Nah, ini ketika keyboard kita masukkan ke dalam text box ini sudah ada gitu, by default sudah ada. Tapi kan kita tidak inginkan itu, maka cukup hint saja. Seperti itu, ini edit text pertama. Terus edit text kedua, kita punya email di sini. Jangan lupa dikasih ID dengan txt underscore email, nama komponennya email gitu kan.
ininya samakan, ya, lalu input type-nya. Nah, karena kita mau khususkan mengisi email, maka kita kasih input type-nya adalah text email address, gitu kan ya. Dan hint-nya adalah email. Hint ini nanti akan hilang ketika keyboard sudah mengetikkan sesuatu di edit text-nya. Lalu edit text yang ketiga, kita punya alamat. Kita kasih dengan ID-nya txt_alamat, ini ya. Lalu kita punya sama, ininya sama, hint-nya adalah alamat, ya. Lalu input type-nya teks saja disamakan dengan yang nama. Komponen terakhir kita punya button, gitu kan ya. Dikasih ID adalah btn_submit. Lalu ininya sama, width and height-nya, lalu teksnya adalah submit ini. Atau kita bisa ganti juga dengan simpan. Ini bebas teks itu. Warna juga kita bisa ganti juga dengan memilih Android background theme. Di sini kita punya beberapa warna, black, green, blue, white. Kita coba pakai black ya. Oke, bisa pakai black atau pakai blue. Oke, boleh lah. Oke, ini adalah si halaman kedua kita, layout kedua kita, yaitu adalah form input. Jadi, di sini digunakan untuk menginput. Jadi, menginput value-value nanti, text box atau edit text ini kita akan input, lalu kita klik tombol simpan, dan isinya akan kita kirim. Nah, ini halaman ketiga atau layout ketiga. Baru nih, kita akan mengirim data yang kita inputkan di form ini, di halaman kedua ini, dan akan ditampilkan di halaman ketiga ini. Nah, halaman ketiga ini hanya ini aja sebenarnya. Jadi form input sukses gitu kan ya. Dengan label-label tertentu. Ini ada label dan sini ada label kosong. Nah, label kosong ini yang nantinya akan diisi value dari halaman sebelumnya ini. Jadi nanti nama, email, dan alamat dikirim ke halaman ini, lalu ditampilkan ke dalam sini, ini dan ini. Ini ada text box kosong, text view kosong untuk diisikan value-nya. Oke, kita bahas di form sukses ini. Ini pertama seperti biasa kita punya scroll view dan linear layout dengan tipe vertikal, ya. Lalu kita punya text view, gini. Ini sebenarnya nggak dikasih ini pun tidak masalah kan dia tidak akan diedit si value-nya. Kita punya text view dengan isian dengan teks yang namanya form input sukses. Kalau di sini adalah form, masukkan identitas, di sini ada form input sukses dengan color-nya green dan text size-nya 20 sp. Lalu kita punya linear layout dulu dengan tipenya horizontal, jadi supaya ke pinggir. Kalau vertikal kan ke bawah, tapi kalau horizontal ke pinggir. Lalu kita punya wake-nya, wake sum-nya 1. Nah ini, maksudnya wake sum ini adalah, jadi kita punya satu komponen di sini, lalu dia akan dibagi dua, dengan text view-nya adalah 0,2 atau 20%, dan text view yang kedua ini adalah 0,8 atau 80%. Jadi dalam satu persen ini atau 100% ini 20% miliknya nama dan 20% miliknya yang kosong ini. Seperti itu. Jadinya kita bisa ganti dengan 100 dan ininya 20 gitu kan ya. Ininya 20 dan ininya 80 juga sama saja. Biar lebih mudah mungkin ya. Ini 100% gitu kan, ini 20% dan ini 80%. Ingat layout wake dan wake sum-nya. Oke, kita punya sini satu linear layout dengan tipe horizontal, juga satu text view dengan teks nama aja, dia tidak akan berubah juga. Oh iya, jangan lupa kalau kita mengset tadi wake-nya 80%, 20% tadi, width-nya kita nolkan. Kalau sebelumnya kan width-nya itu adalah match parent gitu, atau wrap content gitu kan, tapi kalau ini width-nya kita nolkan, supaya dia ngikutin persentase dari sini. Ini pun sama, width-nya kita nolkan, tapi wake-nya kita jadikan 80%. Oke, text view pertama itu hanya nama doang, dan text view kedua itu adalah text view kosong. Ya, text view kosong, tapi kita kasih ID, yaitu ID-nya label nama, karena text view ini nanti akan kita isi value dari sini. Isi dari txt nama ini akan dikirimkan kepada
LBL nama atau label nama. Gitu kan. Makanya kita set ID di sini, tapi tidak nge-set ID di sini. Karena ini tidak akan berpengaruh apa-apa, ini statis saja. Tapi kalau yang ini dinamis, nanti value-nya kita akan set. Seperti itu, lalu ini kita tutup layout-nya. Layout pertama, linear layout pertama kita tutup. Linear layout yang kedua, sama kita punya wake sum-nya kita ganti 100 aja. Tipenya horizontal, gitu kan ya. Lalu ada text view kedua dengan email. Ini text view selanjutnya juga. Ini label email, di sini kosong teksnya. Kalau ini teksnya email, ini teksnya kosong. Ini nggak ada ID, tapi ini punya ID LBL underscore email. Seperti ini, sama seperti yang sebelumnya. Kita tutup, lalu ada linear layout yang ketiga. Kita ubah juga ini 100 saja biar lebih mudah dipahami. 20%, ini 80%. Di sini text view-nya adalah alamat, gitu kan ya. Alamat, lalu di sini label, kita kasih text view dengan ID LBL alamat. Nanti kita set alamat di sini. Ya, komponennya hanya seperti itu. Jadi mungkin saya ulangi dulu. Kita punya layout di sini, punya scroll view, ya. Lalu kita punya linear layout dengan tipe vertikal. Kita punya text view dengan labelnya atau namanya atau value-nya adalah form input sukses dengan kasih warna hijau dan teksnya digedein. Lalu kita punya satu linear layout dengan tipe horizontal, gitu ya. Dengan kita kasih wake sum-nya adalah 100. Lalu anaknya ada dua, ada text view dengan teksnya nama, dan satu lagi text view-nya kosong, tapi kita kasih label, kasih ID dengan LBL underscore nama. Jadi jangan lupa di sini layout weight-nya 20% dan ini layout weight-nya 80% supaya kebagi. Tapi jangan lupa juga si width-nya di 0 kan, 0 deh. Terus linear layout yang kedua, kita punya text view dengan teksnya email gitu kan. Lalu ini text view, teksnya kosong, tapi kita kasih ID LBL underscore email. Sama seperti tadi, ini weight-nya 20% dan 80%. Ininya 100 dan ininya jangan lupa 0. Width-nya 0. Lalu di yang ketiga, kita punya dua text view juga. Ini satu linear layout horizontal, punya anak dua text view, yaitu alamat. Yang satu diisi dengan teks alamat, yang satu diisi dengan kosong. Tapi yang kedua ini kita kasih ID LBL underscore alamat. Oke. Inilah ketiga layout yang kita punya. Satu untuk splash screen-nya, satu lagi untuk input-nya, satu lagi untuk form suksesnya lah. Jadi ketika inputan sudah dimasukkan, nanti hasilnya masuk di sini. Oh ya, jangan lupa teman-teman ketika kita buka layout ya, dari sini klik kanan new layout resource ya. Jangan lupa penamaan filenya adalah kecil semua, satu adalah kecil semua, seperti ini kecil semua, huruf kecil semua, lalu spasi diganti dengan underscore, dan tidak ada huruf besar, tapi huruf kecil semua, dan spasi diganti dengan underscore. Jadi kalau ada dua kata, form input gitu kan, ada dua kata, separatornya adalah underscore, seperti itu. Ini untuk aturan penamaan layout ya. Form underscore input, form underscore sukses gitu kan. Oke, ini layoutnya nih. Tapi layout tidak akan hidup kalau kita tidak punya controllernya atau si Java-nya sini. Kita buka folder Java, lalu ini ada nama package-nya, kita buka juga. Nah, kita juga bikin 3 file Java gitu kan ya. Kita bikin dengan cara klik kanan, new Java class. Ya, di sini kita buat. Nah, terbalik dengan layout yang penamanya huruf kecil semua, si Java ini penamanya adalah hurufnya camel case atau dia besar di kapital di huruf pertama setiap katanya. Anggaplah ini form input ya. F-nya besar, lalu sisanya kecil, I-nya besar,
kecil dan tidak ada spasi, tidak ada underscore. Jadi langsung aja form input tapi F dan I-nya besar gitu. Ini adalah cara penulisan untuk Java. Form sukses pun sama. Form F-nya gede, S-nya suksesnya gede. Main activity pun sama. Ini harus gini ya, besar kecil ya. Jangan kecil semua. Ini adalah standar penamaan di Java. Oke, kita buka dulu main activity. Nah, di main activity ini adalah controllernya untuk atau page-nya atau activity-nya gitu ya, aktivitasnya untuk layout ini. Usahakan penamaannya sama ya. Kita juga bisa ganti aja sebenarnya ini, kita refactor aja. Refactor, rename. Karena biar sama dengan yang layout bawah, kita ganti activity main. Seperti ini, kita refactor. Nah, jadi namanya sama. Ini belum berubah, kita rename file juga. Sudah harusnya berubah. Coba kita refresh dulu ya. Refresh. Di sini harusnya kita berubah ya. Refresh, reload from this. Oke, biarin saja dulu. Kita punya activity main di sini atau main activity. Ya. Lalu di sini ada beberapa import atau apa ya? Import tuh jadi seperti kita mengincludekan, menyertakan library lain ke file kita sini. Jadi ada library ini yang kita import, lalu di sini juga kita punya Android Content Intent di import. OS Bundler dan OS Handler kita import. Ini public class, ini nama kelasnya, nama kelas di kita, lalu ada extend app compat activity ini. Jadi dia membawa turunan dari kelas app compat activity, kelas-kelas aktivitasnya. Lalu ada sebuah fungsi namanya onCreate. Nah, onCreate ini adalah hal yang pertama dibuka ketika halaman ini atau activity ini dijalankan. Ketika onCreate, apa yang dijalankan? Dia ngeset sebuah view, yaitu adalah layout activity main. Nah, jadi dia ngeset sebuah view dengan layout activity main ini. Nah, ini disertakan ke sini. Setelah layoutnya kita pakai yang ini, lalu ada action selanjutnya, yaitu adalah post delay. Jadi dia ngedelay selama, di sini ada 3000 milisecond, jadi 3 detik ya. Kita delay dulu 3 detik supaya splashernya jalan 1, 2, 3. Lalu setelah ada delay, dia menjalankan script ini, yaitu adalah dia pindah halaman. Jadi kita punya halaman ini, halaman dia sendiri, get base context itu adalah halaman dia, akan pindah ke halaman form input. Lalu dijalankan aktivitasnya, dan finish, dimatikan halaman ini. Jadi dia akan merubah halaman dari halaman ini, halaman activity main ini, ke halaman form input, gitu kan ya. Lalu dijalankan si aktivitasnya, lalu dimatikan halaman activity main. Jadi hanya nanti halaman yang muncul hanya halaman form input, gitu kan ya. Oke, selanjutnya sudah. Jadi activity main hanya seperti ini saja. Jadi dia akan delay dulu 3 detik, lalu selanjutnya akan membuka form input dan menutup dirinya sendiri. Sekarang kita ke form input, form yang kedua, aktivitas yang kedua. Di form input ini, gitu kan ya, jangan lupa namanya form input, F-nya gede, I-nya gede, gitu kan ya. Dia mengimport beberapa library, ini cukup banyak juga, gitu kan. Ada intent, ada build, bundle, view, gitu kan ya. Ada button, ada edit text juga kita import, karena yang dipakai di sini cukup banyak juga. Kalau di sini ada annotation require API sama compat activity, ini sama seperti yang sebelumnya. Kita punya public class, kelasnya adalah namanya form input, disamakan dengan nama filenya gitu kan ya, dengan extend app compat activities. Juga ada fungsi pertama yang di load, ya, fungsi pertama yang dijalankan adalah onCreate. Nah, dia ngeset view-nya nih. Dia ngeset view yang dia pakai adalah form underscore input nih. Form input ini, layout ini dipakai di halaman ini. Oke, lalu dia, nah ini,
gunanya ID tadi nih, dia mendeklarasikan sebuah variabel, namanya btn s-nya gede. Nah, ini kalau variabel seperti ini ya. Layout itu form underscore input, nama penamaannya. Kalau Java itu f-nya gede, form input f-nya gede, i-nya gede. Sedangkan nama variabel adalah kecil dulu, kata keduanya baru gede, submit. Jadi btn-nya kecil, s-nya baru besar. Ini nama variabel. Jadi tolong diingat penamaan-penamaan supaya tidak tertukar, gitu kan ya. Jadi kita punya deklarasikan satu button input, button submit ini. Kita lihat ID mana yang dia pakai, yaitu adalah ID btn submit ya. Lalu si button submit tadi kita kasih fungsi namanya set on click listen. Jadi dia ngelisten aksi klik gitu ya. Dia menunggu aksi klik yang dilakukan gitu ya. Jadi button tadi dikasih aksi listen klik, nanti ketika diklik dia akan memanggil nama fungsi namanya submit form. Nah, ini submit form ini. Penamaan fungsi pun disamakannya kecil dan besar begini. Jadi ketika button kita disubmit, dia akan memanggil submit form. Nah, submit form ini apa yang dia kerjakan? Pertama, dia deklarasikan dulu 3 edit text yang di sini, yang ada di sini. Ini kan ada 3 ya, nama, email, alamat. Dia itu dulu deklarasikan dulu, buat dulu ketiga-tiganya. txt nama ya, txt-nya kecil, n-nya besar, gitu kan. Ini untuk variabel, ada standarnya penamanya seperti ini. Dia memanggil find view by ID. ID-nya apa yang kita buat tadi, txt underscore nama ini di sini. Nah, ini txt nama. Nah, gitu kegunaan ID itu di sini baru kita pakai nih. ID. Terus txt email, kita menggunakan layout ID-nya adalah text underscore email. Terus txt alamat juga sama, txt underscore alamat. Tolong perhatikan ya si penamaan ininya. Lalu, nah kita juga buat satu buah string. Ini kan edit text ya. Ini string. String buat apa? Untuk menyimpan value-nya tadi. Tadi nanti kita akan ambil value-nya dari edit text ini, lalu kita simpan dalam string ini. Nah, kita bikin namanya str nama. Itu isinya adalah txt nama ini, kita get text dulu ya, si text-nya di get, lalu di toString di convert menjadi sebuah string. Seperti itu. Ini pun sama, kita buat string dengan nama str email. Itu value-nya adalah txt email ini, edit text ini, kita get text gitu ya. Lalu toString, disimpan stringnya. Alamat pun sama. Setelah kita dapat value dari ketiga inputan kita, ya, lalu kita akan menjalankan form sukses. Jadi kita akan pindah dari halaman ini ke halaman form sukses, gitu kan ya. Sama seperti yang tadi nih. Ini kan pindah dari halaman ini ke halaman form input. Ini pun akan berpindah dari halaman ini ke halaman form sukses. Gitu kan. Tapi sebelum start activity, gitu kan. Kalau di sini langsung aja start activity-nya ya. Tapi di sini sebelum start activity, dia ngasih ekstra dulu nih. Ibaratkan kita mau perjalanan, itu dikasih bekalnya dulu lah gitu kan. Nah, dikasih bekal gitu kan, namanya put extra. Jadi form tadi sebelum pergi, dia dikasih put extra dulu gitu kan. Dikasih nama var. Var-nya ada apa yang mau dikasih bekal nih. Satu adalah bekalnya si string nama ini mau dikirim nih. Tapi kita kasih dulu dengan nama var underscore nama dengan besar semua dan kasih underscore gitu kan. Ini bekalnya nih, bekal kamu namanya var underscore nama. Apa bekalnya? Yaitu adalah string nama ini gitu kan ya. Dikasih boot extra yang kedua, bekal yang kedua yaitu adalah var underscore email. Apa isinya? str email. Ini. Lalu dikasih bekal yang ketiga, boot extra yang ketiga adalah var underscore alamat. Isinya apalah ini? str alamat ini. Seperti itu. Setelah dikasih bekal lalu dijalankan aktivitasnya. Tapi di sini kita tidak menutup ya, tidak melakukan finish. Kalau ini dikasih finish ya, activity main ini. Tapi yang ini kita tidak kasih finish gitu kan ya. Oke, selanjutnya kita jalankan yang form suksesnya. Nah, ini form suksesnya.
namanya adalah form sukses extend app complete activity, sama ya, dia nge-import library ini juga, lalu nge-import juga widgetnya teks dan bundle. Hanya ini saja yang diimport karena tidak menggunakan banyak komponen juga. Lalu ini fungsi pertama yang dijalankan on create, dia adalah set content view. Dia memanggil view yang namanya form underscore sukses. Nah, form sukses ini dipakailah di sini sama dia. Oke. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, dia ngambil bekal yang tadi. Kalau tadi itu adalah put extra, dia adalah get string extra gitu kan ya. Tapi kita disimpan dalam sebuah string namanya str nama gitu kan ya. Jadi adalah kita bikin dulu deklarasi dulu string dengan str nama gitu kan ya. Lalu dia get intent dan get string extra. Kita ambil bekal yang tadi. Jangan lupa namanya harus sama. Var underscore nama besar semua. Ini pun sama kan. Var underscore nama. Var underscore ini. Var underscore nama. Jadi ambil dulu bekalnya yang tadi menggunakan get string extra dengan namanya apa gitu kan ya. Disimpan dalam sebuah string, di sebuah variabel string ini. Lalu dideklarasikan juga sebuah text view dengan lbl nama, ya gitu kan. N-nya besar, kita panggil text view, find view by ID, lbl underscore nama. Nah ini nih yang kita buat di sini di form sukses. Label ini nih. Nah lbl underscore nama ini dipakailah di sini, gitu kan ya. Jadi kita punya text view dengan ID ini, ID ini, ID ini. Nah setelah kita punya string, kita punya text view, barulah di set bahwa si label nama ini dikasih teks gitu kan ya, yaitu adalah str nama yang ngambil dari bekal tadi. Bekal tadi diambil dari mana? Diambil dari edit text ini. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi si urutannya, karena dia tuh antar halaman, dia nggak bisa saling ngambil data kecuali nanti kita pakai session atau pakai global variable. Tapi karena kita belum pakai itu, kita kiriman ekstra dulu aja, kiriman variabel ekstra dulu aja. Seperti ini dulu. Jadi si label namanya di set text str nama, label emailnya di set text str email, label alamatnya di set text str email, str alamat, sorry. Itu. Jangan lupa ya, kita ulangi lagi penamaannya nih. Kalau penamaan layout kecil semua dan spasi diganti underscore. Penamaan Java besar besar camel case ya, jadi besar di huruf awal dan tidak ada spasi gitu kan ya. Lalu penamaan fungsi dan penamaan variabel kecil dulu di awal, lalu kata keduanya besar di huruf pertamanya. Seperti str, nama n-nya besar kayak gitu. Ini adalah standarisasi penamaan ini. Seperti itu. Jadi sudah nih 3 halaman kita sudah buat. Tapi ini masih belum bisa dijalankan. Kita masih perlu nambahin satu lagi nih di Android Manifest. Jadi di Android Manifest by default kita sudah punya satu activity nih, gitu kan ya, satu activity atau satu halaman lah gitu ya. Namanya adalah activity main. Tadi kita ubahkan dari main activity jadi activity main supaya disamakan dengan si layoutnya. Kita punya satu activity ini itu cuma untuk menggambarkan satu halaman. Kita buat halaman yang lain, itu adalah form input ini dan juga halaman form sukses. Nah, ini kita buat halaman-halaman lainnya. Halaman ini adalah menggambarkan nama dari si Java-nya. Titik form input, titik form sukses ini menggambarkan penamaan dari si Java-nya. Kita akan memanggil form input dan form sukses. Hanya seperti ini ya. Ini untuk meregistrasikan, mendaftarkan si nama halaman atau nama activity, nama Java yang kita buat baru. Oke. Tapi di activity ini gitu kan ya, dia punya properti tambahan gitu kan ya. Yaitu adalah kalau di sini hanya name saja, di sini kita tambahin temp. Temanya adalah no action bar. Jadi nanti di halaman-halaman lain itu ada action bar, ada apa ya? Ada header-nya, action bar header. Tapi khusus untuk di activity main ini atau di splash screen ini, kita set supaya tidak ada header-nya gitu. Splash screen itu full aja gitu kan, layarnya full aja. Nggak usah pakai header. Jadi kita tambahin no action bar ini. Juga di sini ada tambahan lagi,
intent filter ini yang berisikan adalah Android Intent Action Main dan Android Intent Category Launcher. Ketika kita menambahkan ini, artinya adalah aktivitas ini yang akan dijalankan pertama, atau startup, atau launcher gitu kan. Jadi activity main ini yang akan kita jalankan pertama. Kalau kita pindahkan ini ke sini, maka yang dijalankan pertama kali adalah si form input ini. Bahkan si activity main tidak akan jalan gitu kan, tidak akan muncul karena dia tidak di-set untuk pertama kali gitu kan ya. Atau kita pindahkan ke sini, maka form sukses ini yang akan dijalankan pertama kali. Tapi yang kita inginkan adalah, nah ini, yang kita inginkan adalah si activity main ini yang dijalankan pertama kali. Seperti itu. Ini kita rapihkan saja. Oke, sudah. Jadi hanya segini. Jadi jangan lupa adalah mungkin di sini value ya, value color-nya kalau teman-teman belum ada di set aja di sini. Value yang banyak nih. Juga string nih. String sebenarnya adalah untuk kata-kata yang statis seperti di sini nih. Identitas gitu kan, ini kan statis gitu kan ya. Kita bisa bikin string di sini. String name-nya adalah form input aja. Kata-katanya adalah tadi apa itu kata-katanya? Masukkan identitas ya. Kita tutup dulu terus masukkan identitas. Masukkan identitas. Nah, di sini kita bisa ubah juga nih, di form inputnya adalah si teksnya kita ganti pakai string. String form input. Jadi nanti kita tidak akan merubah teksnya itu di sini, tapi kita ngubahnya di sini. Kita ganti aja form input, masukkan identitas, maka yang ada di sini pun akan berubah seperti itu. Jadi itu gunanya string dan color pun sama. Kita ngeset colornya di sini. Lalu kita punya 3 layout dan gambar disimpan di drawable. Lalu kita punya 3 file Java atau 3 activity dan jangan lupa didaftarkan di sini. Seperti itu. Lalu kita coba jalankan dengan cara klik ini, run app seperti ini. Oke, Gradle build running artinya dia sedang mengcompile. Nah, ini halaman splash screen, mohon tunggu dia 3 detik. Lalu dia pindah sendiri ke halaman ini, ke halaman input, form input, masukkan identitas. Nah, kita masukkan. Kelar. Nah, kan si teks namanya hilang kan karena dia pakai tin, bukan pakai teks ya. Ini Titian. Email.com, alamatnya kita isikan Bandung. Oke, kita klik aja button simpannya, dia akan melakukan action. Klik, dia akan melakukan action, ngambil dulu datanya, lalu pindah halaman, dan di sini di set namanya Gelar Aditya, gmail.com, alamatnya Bandung. Oke, seperti itu. Jadi inilah yang dinamakan form kontak form ya. Jadi kita punya form inputnya, lalu ada button simpan, lalu akan mengarah ke halaman sukses yang akan menampilkan value-nya. Oke, seperti itu rekan-rekan. Jadi pertemuan ini goals-nya adalah itu. Kita bisa lihat di sini ada pertemuan 4. Oh, di sini sudah cukup banyak aplikasi ya. Jadi ikonnya adalah icon yang kita buat sini. Ini cukup banyak juga sih aplikasi yang saya pernah bikin. Oke, mungkin hanya seperti itu aja si pertemuan 4 ini. Goals-nya adalah tadi kita bikin satu form input, lalu value-nya kita simpan, dikirimkan ke sini, lalu disimpan, ditampilkan dalam textbox ini. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk pertemuan 4 ini. Goals-nya kita sudah tercapai. Jangan lupa aturan penamaan si file, juga penamaan variabel, tolong diperhatikan karena itu sudah jadi standar. Kan ya? Lalu jangan lupa juga ketika bikin file Java baru, aktivitas ITV baru, kita registrasikan dulu di
manifestnya. Oke, outputnya bisa teman-teman lihat juga di emulatornya masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian di pertemuan 4 ini, goal kita sudah tercapai. Kita lanjut saja ke pertemuan selanjutnya di pertemuan 5 dengan materi yang berbeda, mungkin lebih advance lagi, lebih dalam lagi si pembahasan tentang Android-nya ini, komponen-komponen yang dipakai pun mungkin lebih banyak. Kiranya cukup sekian dengan saya Gelar pertama. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Ya.